Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa sahabat Usdun yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam episode kali ini saya akan mengisahkan salah seorang sahabat Rasulullah yang dikenal begitu janaka, usil, suka ngejailin orang. Bahkan dia tidak hanya menjaili para sahabat Nabi, tetapi sahabat Rasulullah ini berani menjaili Nabi. Nama sahabat ini adalah Nuaiman bin Amr. Mungkin pernah mendengar ya, Nuaiman bin Amr, salah seorang sahabat dari kaum Ansor di Madinah yang merupakan dari Bani Rafa'ah. Ada 3 kisah, cuplikan kisah jenaka yang akan saya sampaikan pada episode ini. Yang pertama, kisah Nuaiman yang ngebeliin madu Rasulullah. Yang kedua, Nuaiman menjual sahabatnya menjadi budak. Dan yang ketiga, Nuaiman motong tamu ontaknya Rasulullah. 3 kisah ini luar biasa. Yang pertama, Nuaiman membelikan madu kepada Rasulullah. Jadi Nuaiman ingin sekali dia membahagiakan Nabi. Gimana caranya? Tapi dia nggak punya uang. Dipanggillah tukang madu. Wahai kau, kemarilah, kau antarkan seguci madu kepada Rasulullah. Ya, tukang madu namanya ada yang ngebeliin, ada yang mau beli madu, ya dia ikutin aja. Terus pembayarannya gimana? Kau mintalah sama Rasulullah, bilang ini dari Nuaiman. Kebayang nggak begitu beraninya Nuaiman mau ngebeliin Nabi, tapi yang disuruh bayar Nabi sendiri. Nih tukang madu datanglah ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ada titipan dari Nuaiman. Diberikanlah madu terbaik kepada Rasulullah. Nabi senang girang. Wah, ini Nuaiman ada pikirannya ini. Terus ketika Nabi hendak berterima kasih, apa kata si penjual madu lagi? Tapi maaf ya Rasulullah, Nuaiman titip pesan, katanya sekalian nanti yang bayarin ongkosnya, yang bayarin madunya itu engkau ya Rasulullah. Nabi hanya geleng-geleng kepala. Nuaiman mau beliin madu, tapi saya sendiri yang disuruh bayar. Tapi karena Nabi sudah sangat paham karakter Nuaiman, wah kena nih saya dikerjain sama Nuaiman. Dibayarlah madunya kepada tukang madu itu. Dan keesokan harinya ketika bertemu dengan Nuaiman, Nabi bertanya, Nuaiman, kenapa engkau mau menghadiahi aku madu, tapi aku disuruh bayar juga? Kata Nuaiman, ya Rasulullah, aku pengen sekali membahagiakan engkau, tapi aku nggak punya uang. Nabi hanya tersenyum mendengar penuturan polos dari Nuaiman tadi. Saya yakin sahabat-sahabat Rasul yang lain nggak ada yang bisa seberani Rasulullah, seberani Nuaiman ini kepada Rasulullah. Belum lagi ada kejadian yang ini kalau mungkin terjadi di zaman sekarang bisa berantem ini. Kenapa? Sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq, dia hendak berniaga ke Basrah. Kemudian minta izin sama Rasul. Ya Rasul, saya minta izin. Minta izin apa ya Abu Bakar? Saya mau berniaga ke Basrah, saya pengen ajak Nuaiman. Nabi langsung berkata, wahai Abu Bakar, kamu nggak salah mau ngajak Nuaiman. Kenapa ya Rasulullah? Apakah nanti dia tidak akan menimbulkan kesulitan untukmu dan rombongan? Biar ya Rasulullah, kalau nggak ada Nuaiman nggak rame, kata Abu Bakar. Akhirnya Nabi mengizinkan. Luar biasa, Abu Bakar saja ingin mengajak Nuaiman, minta izin sama Nabi. Kenapa? Karena sahabat yang bisa membuat Nabi tersenyum, tertawa sampai gigi gerahamnya kelihatan, diantaranya hanya Nuaiman. Yang selalu bikin lelucon dan candaan hanya Nuaiman. Akhirnya diizinkanlah Nuaiman mengikuti Abu Bakar. Ketika sudah sampai di Basrah, didirikanlah tenda untuk bermalam. Kemudian Abu Bakar memanggil seluruh rombongan dan memberikan tugas masing-masing. Semua diberikan tugas. Yang si A tugasnya begini, si B tugasnya begini. Ketika Nuaiman tidak diberikan tugas apa-apa. Bertanya, ya Abu Bakar, tugasku apa? Kata Abu Bakar, ente udah diam-diam aja, terserah Nuaiman, kau mau kemana? Itu. Karena Abu Bakar juga tidak mau mengambil risiko memberikan tugas kepada Nuaiman, takutnya akan kacau. Nah, salah satu yang diberikan tugas untuk menjaga perbekalan makanan adalah sahabatnya Nuaiman sendiri nih, sahabat dekatnya yang bernama Suwaibit bin Harmalah. Suwaibit bin Harmalah. Kemudian Abu Bakar berkata ke Suwaibit, wahai Suwaibit, kau kutugaskan untuk menjaga makanan, perbekalan kita. Jangan kau berikan kepada siapapun tanpa izin aku, kata Abu Bakar. Siap, kata Suwaibit. Suwaibit adalah orang yang pendiam, orang yang tidak banyak berbicara, tetapi dia amanah.
Karena Abu Bakar yakin atas sikap amanahnya, ditugaskanlah Suwaibit untuk menjaga perbekalan. Singkat cerita, setelah beberapa waktu, Nuaiman yang dia jalan ke sana kemari akhirnya merasa perutnya lapar. Dia ingat, oh, yang jaga perbekalan makanan adalah sahibnya sendiri, Suwaibit. Ditemuilah Suwaibit, ya Suwaibit, maaf, sepertinya nih perutku tidak bisa diajak kompromi nih. Terus bagaimana Nuaiman? Bisakah aku minta makanan yang kau jaga itu? Suwaibit yang diberikan amanah oleh Abu Bakar, ini orangnya saklek nih. Wah, nggak bisa Nuaiman. Kalau kau mau makanan ini, kau minta izin dulu sama Abu Bakar. Kalau beliau mengizinkan, nanti baru aku kasih. Nuaiman yang memang orang yang nggak sabaran dan juga cuek bebel lah kalau orang sekarang. Wah Suwaibit, nggak usah lah, nanti juga kalau misalnya Abu Bakar datang, aku akan bicara kepadanya. Sini berikan aja dulu. Menggampangin, ngentengin kalau orang sekarang bilang. Tetapi Suwaibit tetap kekeh, tidak akan aku berikan kepada engkau. Nuaiman marah, wahai Suwaibit, benar engkau tidak mau memberikan makanan kepadaku? Lihat, nanti kau akan sulit sendiri nih. Nggak nyesel nih. Ya, aku tetap amanah menjaga makanan ini, wahai Nuaiman. Kalau kau mau makanan ini, kau minta izin dulu sama Abu Bakar. Akhirnya Nuaiman pun pergi, tetapi dia tidak menemui Abu Bakar, malah dia berangkat ke pasar. Sampai di pasar, Nuaiman ke tempat penjualan budak. Itu kemudian Nuaiman berkata, siapa yang mau membeli budak? Aku mempunyai seorang budak, sangat kuat, sangat cerdas, sangat pandai ia berbicara. Aku jual murah, kata Nuaiman. Orang-orang berkerumun menemui Nuaiman. Kata Nuaiman, cuma dia ada satu kelemahannya. Orang ini kalau diajak, kalau diambil, dia akan berteriak-teriak, aku bukan budak, aku orang merdeka. Aku bukan budak, aku orang merdeka. Selalu dia berbicara seperti itu. Tapi kalau dia bicara seperti itu, abaikan saja, biarkan saja. Singkatnya, ada yang memberani membeli. Berapa kau jual, wahai Nuaiman? Seharga 20 ekor unta. Ketika melihat harganya sangat murah, ada yang berani membeli. Gimana? Coba tunjukkan budakmu itu. Diajaklah pembeli ini ke tempat Suwaibit yang sedang menjaga perbekalan makanannya Abu Bakar. Kata Nuaiman dari jauh, wahai tuan, itulah budakku. Lihat, dia menjaga makanan dengan baik, dengan setia. Tapi sudahlah, aku sudah bosan dengan dia. Kau ambillah. Akhirnya orang yang membeli tadi menemui Suwaibit. Ketika ditarik, dipaksa, sini kau wahai budak. Suwaibit lantas berteriak, aku bukan budak, aku orang merdeka. Aku bukan budak, aku orang merdeka. Dia nggak mau ditangkap. Kata pembeli budak, sudahlah, kau sudah dijual oleh tuanmu. Sini, aku sudah tahu tipu dayamu. Karena tadi Nuaiman bilang, pasti orang ini kalau didekati akan teriaknya seperti itu. Akhirnya digiringlah, dibawalah Suwaibit balik ke pasar perbudakan. Mungkin akan dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Nah, singkatnya, ketika Abu Bakar pulang kembali, dia lihat, loh, Suwaibit kemana? Tanya kepada Nuaiman, wahai Nuaiman, di mana kau melihat Suwaibit? Kata Nuaiman, dia ada di pasar budak. Abu Bakar yang melihat atau mengetahui bagaimana konyolnya atau tingkahnya Nuaiman, pasti udah menduga, wah ini ada yang tidak beres. Dan ternyata benar saja, ketika Abu Bakar ke tempat pasar budak, dia melihat Suwaibit sudah dijual. Ya Allah, ini keterlaluan banget ini Nuaiman. Temennya sendiri dijual. Gara-gara pengen minta makanan gak dikasih, dijual, dijadiin budak. Bayangkan kalau zaman sekarang, pasti marah-marah ini. Tetapi sahabat Rasulullah semuanya memaklumi, memang udah seperti inilah karakternya Nuaiman. Yang ketiga, kisah Nuaiman lagi, ada lagi yang lebih parah. Dan ini yang jadi korbannya adalah Rasulullah. Rasulullah yang jadi korbannya. Jadi saat itu ada tamu utusan datang kepada Rasulullah ingin mengetahui, belajar tentang Islam. Dan utusan tersebut adalah dari kaum terpandang. Dia mengendarai seekor unta yang bagus, unta yang mahal. Ketika tamu itu menambatkan untanya masuk ke dalam rumah Rasulullah, disambut oleh Rasulullah. Nah, di luaran ada Hamzah, Umar bin Khattab, dan Nuaiman. Hamzah
berkelakar kepada Nuaiman, wahai Nuaiman, sudah lama nih kita tidak makan daging unta. Terus kata Nuaiman, ya dari mana untanya? Wahai Nuaiman, kau lihat itu, di sana ada seekor untanya tamunya Rasulullah tuh, gemuk banget. Pasti itu dagingnya besar sekali, enak sekali kalau kita potong itu unta. Hamzah hanya berkelakar, bercanda. Tetapi Nuaiman yang memang orangnya usil, orangnya jahil, kemudian langsung pergi meninggalkan Hamzah. Hamzah sendiri sudah lupa ucapannya terhadap Nuaiman. Tapi ternyata apa yang dilakukan Nuaiman? Nuaiman ke rumah ambil pedang, kemudian ontak tamunya Nabi itu dipotong. Ya Allah, dipotong. Sampai ketika Rasulullah mengetahui tamunya hendak pulang, melihat untanya sudah tergeletak. Dipanggillah Hamzah, ada Umar. Ini siapa yang melakukan? Hamzah nggak bisa ngomong. Umar bin Khattab diam aja. Akhirnya kata mereka berdua, ya Rasulullah, ini kerjaannya Nuaiman ya Rasulullah. Ini kerjaannya dia ini. Nabi begitu malu terhadap tamunya. Tapi mau gimana? Nuaiman sungguh keterlaluan. Hanya geleng-geleng kepala, pengen marah. Nabi udah tahu nih karakternya Nuaiman. Akhirnya dimintalah Umar untuk mengganti unta yang dipotong oleh Nuaiman tadi. Pergilah tamunya kembali setelah diberikan unta oleh Umar bin Khattab. Pemirsa, sahabat Udzun yang dirahmati Allah, Nabi kemudian mencari. Kita bikin perhitungan, kita bikin pelajaran terhadap Nuaiman. Ternyata Nuaiman habis memotong unta ini, dia kabur ketakutan karena tahu ini Nabi marah. Dia kabur sampai keluar perbatasan Madinah. Di luar perbatasan Madinah dia lihat ada rumah, dan ternyata dia mengenal pemilik rumah itu adalah salah seorang sahabat dari temannya pada saat peperangan Badar, sama-sama di Ashabul Badar. Kemudian kata Nuaiman, wahai sahabatku, engkau adalah orang yang baik hati, engkau adalah orang yang mulia. Dipuji-puji dulu nih. Wah nih, kalau ada maunya Nuaiman gitu. Wahai Nuaiman, kenapa kau seperti orang dikejar-kejar? Terus kata Nuaiman, wahai sahabat, aku minta tolong, aku sedang dikejar oleh orang jahat. Terus aku boleh nggak bersembunyi? Di mana kau hendak bersembunyi? Di sini tidak ada tempat yang aman untuk bersembunyi. Rumahku sangat kecil, pastilah kau bersembunyi dimanapun akan ketahuan. Kata Nuaiman, oh itu ada sumur tuh. Aku minta izin bersembunyi di sumur. Cuma tolong kalau ada yang mencari aku, bilang ya, aku tidak ada. Terus karena berniat menolong Nuaiman, tidak ada pikiran macam-macam nih sahabat, pikirannya lurus saja. Wah, kasihan Nuaiman, dia sedang dikejar-kejar. Ya udah, kau sembunyilah di sumur itu. Nanti kalau ada orang yang bertanya, aku bilang tidak tahu. Masuklah Nuaiman ke dalam sumur. Kira-kira beberapa menit nongol lagi. Sahabat, kenapa Nuaiman? Kau benar kan tidak akan memberitahu tempat persembunyianku ini? Benar Nuaiman, kau tenang saja, bersembunyilah kau di sumur itu. Ya, begitu, benar. Iya, kalaupun Rasulullah yang nanya gimana? Sahabat mulai bimbang. Tapi apa mungkin Nabi sampai kemari? Lagi apa pula yang dilakukan oleh Nuaiman sampai mencari? Karena mempunyai keyakinan, nggak mungkin Nabi akan ke sini. Kemudian kata sahabat, iya benar Nuaiman, walaupun Rasulullah. Baru bicara seperti itu, Nuaiman pun kembali bersembunyi di dalam sumur. Tak lama berserang, ternyata datang rombongan, rupanya Rasulullah dan beberapa sahabat, dan menanyakan kepada sahabat tadi, wahai sahabat, kau melihat Nuaiman? Ketika pertanyaan Rasulullah menanyakan Nuaiman, ini orang langsung pucat. Waduh, kena nih saya dikerjain Nuaiman. Tetapi sahabat orang yang tidak mungkin dia berdosa. Dia tahu ada Nuaiman, dia sudah berjanji. Kalau dia kasih tahu, dia berdosa. Dia ingkari janjinya terhadap Nuaiman. Kalau tidak dikasih tahu, tidak mungkin dia menyembunyikan rahasia daripada Rasulullah. Rasul yang nanya, tidak mungkin dia berdosa kepada Rasulullah. Bimbang dilema. Tapi dasar seorang sahabat, dia sangat cerdas. Apa jawaban sahabat ini? Kata sahabat, ya Rasulullah, mataku tidak memandang Nuaiman. Sambil berkata demikian, tangannya menunjuk ke arah sumur. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi pun tersenyum melihat jawaban sahabat tadi. Mataku tidak memandang Nuaiman ya Rasulullah. Tangannya nunjuk ke arah sumur. Kemudian dibukalah sumur, nongol muncul Nuaiman. Nuaiman ketakutan. Kata Rasulullah, ya Nuaiman,
kenapa engkau potong unta tamuku? Nabi masih tetap menanyakan kenapa untanya dipotong nih. Apa kata Nuaiman? Wahai ya Rasulullah, harusnya kau tidak menanyakan kepadaku, tanyakan saja kepada orang yang mengikutimu mencari aku ke sini. Sambil menunjuk Hamzah sama Umar. Ketika Rasulullah menengok Hamzah, Nuaiman pun sudah kabur lagi lari. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak kisah-kisah jenaka, kisah-kisah lucu yang dialami oleh Rasulullah, dan ibroh atau pelajaran yang kita bisa ambil, kita petik dari kisah-kisah ini adalah bahwa Rasulullah itu bukan orang yang pemarah. Rasul orang yang, kalau bahasa sekarang, santuy lah. Tapi sisi-sisi yang ini jarang sekali diungkap. Sisi-sisi yang seperti ini jarang sekali dipublikasikan. Nah, mudah-mudahan melalui channel Usdun ini nanti kita akan bahas kisah-kisah para sahabat, kita bahas kisah-kisah para salafus saleh yang mungkin jarang sahabat Usdun dengarkan di channel-channel lain. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.